Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejelika Busurbati dengan NIM 1020250111. Di sini saya akan membahas materi mengenai entry data uji normalitas. Adapun latar belakangnya yaitu dalam penelitian kuantitatif, data yang telah dikumpulkan tidak dapat langsung dianalisis menggunakan uji statistik parametrik. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas akan menentukan jenis analisis statistik yang digunakan, apakah menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Oleh karena itu, proses entry data yang benar sangat penting karena kesalahan saat memasukkan data dapat mempengaruhi hasil uji normalitas dan menyebabkan kesimpulan peneliti menjadi lebih tidak akurat. Adapun pengertian entry data adalah proses memasukkan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari responden ke dalam suatu sistem atau perangkat lunak pengolahan data, seperti Microsoft Excel, SPSS, EpiInfo, R, atau aplikasi statistik lainnya. Data yang dimasukkan dapat berupa angka, kode, hasil pengukuran, jawaban kuesioner, maupun data observasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Proses entry data merupakan tahap penting dalam penelitian karena menjadi jembatan antara proses pengumpulan data dan juga proses analisis data. Data yang telah terkumpul di lapangan tidak akan memberikan informasi yang bermakna apabila tidak diinput dan diolah dengan benar. Oleh karena itu, ketelitian saat melakukan entry data sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian kesehatan, kesalahan entry data dapat menyebabkan hasil analisis statistik menjadi tidak akurat sehingga berdampak pada kesimpulan penelitian. Misalnya jika usia responden seharusnya 25 tahun tetapi dimasukkan menjadi 52 tahun, maka nilai rata-rata simpangan baku hingga hasil uji statistik dapat berubah. Adapun tujuan entry data antara lainnya mengubah data mentah menjadi data digital yang siap dianalisis, memudahkan proses pengolahan dan analisis statistik, mengurangi risiko kehilangan data penelitian, mempercepat proses penyajian hasil penelitian, menjamin data tersimpan secara sistematis dan juga aman, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Adapun pengertian uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan pola penyebaran data yang berbentuk kurva lonceng atau bell curve dan simetris, di mana sebagian besar data terkumpul di sekitar nilai rata-rata dan semakin sedikit data yang berada jauh dari rata-rata. Dalam penelitian kuantitatif, uji normalitas menjadi salah satu syarat yang penting sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Banyak metode statistik seperti uji T, kolerasi Pearson, ANOVA mengharuskan data berdistribusi normal agar hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya. Uji normalitas dilakukan setelah proses entry data selesai dan sebelum melakukan analisis utama. Jika data tidak berdistribusi normal, peneliti dapat menggunakan metode statistik non-parametrik atau melakukan transformasi data. Tujuan normalitas adalah mengetahui pola distribusi data, menentukan jenis uji statistik yang sesuai, memenuhi asumsi penggunaan statistik parametrik, meningkatkan validas hasil penelitian, mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Adapun ciri-ciri data normal yaitu kurva berbentuk lonceng, data tersebar secara seimbang, mean, median, dan modus hampir sama, tidak dapat menyimpan penyimpanan ekstrim yang berlebihan. Hubungan entry data, uji normalitas merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam penelitian. Uji normalitas hanya akan memberikan hasil yang akurat apabila data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak telah benar dan sesuai dengan data asli yang diperoleh dari responden.
Kesalahan dalam entry data dapat mengubah distribusi data sehingga menyebabkan hasil normalitas menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji normalitas, peneliti harus memastikan bahwa seluruh data telah diperiksa kembali dan tidak terdapat kesalahan penginputan. Sebagai contoh, seorang peneliti memiliki data berat badan responden antara 45 sampai 80 kg. Apabila terdapat satu data yang salah diinput menjadi 800 kg, maka data tersebut akan menjadi pencilan atau outlier yang dapat mengaruhi hasil uji normalitas. Adapun teori yang pertama yaitu teori distribusi normal merupakan salah satu teori dasar dalam statistik yang dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Distribusi normal menggambarkan pola penyebaran data yang paling sering ditemukan dalam berbagai fenomena alam maupun sosial. Pada distribusi normal, sebagian besar data akan berada di sekitar nilai rata-rata, sedangkan jumlah data akan semakin berkurang ketika menjauh dari rata-rata. Kurva distribusi normal berbentuk simetris sehingga sisi kiri dan kanan memiliki bentuk yang hampir sama. Distribusi normal memiliki peranan penting dalam penelitian karena banyak metode statistik parametrik dibangun berdasarkan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan metode parametrik, peneliti harus terlebih dahulu memastikan bahwa data yang dimiliki memenuhi asumsi normalitas. Karakteristik distribusi normal, kurva berbentuk lonceng, simetris terhadap rata-rata, mean, median, dan modus berada pada titik yang sama, luas kurva keseluruhan bernilai 100%, sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah. Manfaat distribusi normal menjadi dasar pengembangan statistik parametrik, memudahkan interpretasi data penelitian, membantu membuat prediksi berdasarkan data, meningkatkan validitas hasil analisis statistik. Adapun teori yang kedua yaitu uji Shapiro-Wilk merupakan salah satu metode pengujian normalitas yang paling banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan juga sosial. Uji ini dikembangkan oleh Samuel Sanford Shapiro dan Martin Wilk pada tahun 1965. Metode ini dirancang untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dibandingkan dengan metode lainnya. Shapiro-Wilk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi penyimpangan normalitas, terutama pada jumlah sampel yang kecil. Karena keakuratan dan kesensitifannya yang tinggi, banyak peneliti menggunakan uji Shapiro-Wilk sebagai dasar dalam menentukan apakah analisis parametrik dapat dilakukan atau tidak. Kelebihan uji Shapiro-Wilk cocok untuk sampel kecil, sensitivitas tinggi, mudah dilakukan menggunakan SPSS, hasil mudah diinterpretasikan. Kriteria pengambilan keputusan, sig lebih besar 0,05 sama dengan data normal, sig lebih kecil dari 0,05 dinamakan data tidak normal. Contoh interpretasinya jika diperoleh nilai sig atau sama dengan 0,186, maka data berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun soal kasus yang pertama, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang hubungan tingkat aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh atau IMT pada 40 mahasiswa. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam SPSS, mahasiswa tersebut melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai sig sama dengan 0,238. Berdasarkan hasil tersebut, apa kesimpulan yang paling tepat? Jawaban yang tepat yaitu B, data berdistribusi normal sehingga dapat menggunakan uji statistik parametrik. Pembahasannya yaitu pada uji Shapiro-Wilk, data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 karena nilai sig sama dengan 0,238 lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal peneliti dapat melanjutkan analisis menggunakan uji parametrik seperti uji T atau kolerasi Pearson sesuai tujuan penelitian.
Adapun soal kasus yang kedua, seorang petugas entry data sedang memasukkan data berat badan responden ke dalam SPSS. Sebagian besar responden memiliki berat badan antara 45 sampai 80 kg. Namun karena kesalahan pengetikan, data salah satu responden yang seharusnya 65 kg dimasukkan menjadi 650 kg. Ketika dilakukan uji normalitas, hasil menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Langkah yang paling tepat dilakukan peneliti adalah jawaban C, memeriksa kembali proses entry data dan memperbaiki data yang salah input. Adapun pembahasannya, kesalahan entry data dapat menyebabkan munculnya nilai ekstrim atau outlier yang mempengaruhi distribusi data. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan terhadap uji normalitas, peneliti harus melakukan data cleaning dan memeriksa kembali apakah terdapat kesalahan saat proses input data. Adapun soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian suplemen zat besi pada 30 pasien anemia. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS dan dilakukan uji Sapiro-Wheel, diperoleh nilai signifikansi 0,018. Apa keputusan yang paling tepat berdasarkan hasil tersebut? Jawaban yang tepat yaitu B. Data tidak berdistribusi normal sehingga perlu mempertimbangkan uji non-parametrik. Pembahasannya, nilai signifikansi 0,018 lebih kecil dari 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Peneliti dapat mempertimbangkan menggunakan uji non-parametrik seperti uji Wilson atau melakukan transformasi data apabila diperlukan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu entry data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan dengan memasukkan data hasil pengumpulan data ke dalam perangkat lunak pengolahan SPS data. Seperti SPSS atau Microsoft Excel, proses ini harus dilakukan secara teliti dan juga sistematis agar data yang dianalisis sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, ketepatan dan dalam melakukan entry data dan uji normalitas akan membantu peneliti memperoleh hasil analisis yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu memastikan bahwa data yang diinput telah diperiksa dan dikelola dengan baik sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.